Ya, jadi masa waktu. Kita mulai aja. Kita hidup di dunia itu sebenarnya kemauan kita atau bukan kemauan kita. Dengan kemauan kita bukan kemauan. Kalau jawaban per 30 kemauannya maka dia oke. Terus nomor 2, kita itu sebenarnya tahu nggak sih masalah kehidupan. Dulu kita nggak ngerti, dari mana kita nggak tahu. Kalau sekarang baru sadar kita hidup di dunia ini. Sebelum di dunia kita nggak tahu nggak hidup di mana, nggak tahu. Kata orang itu dalam perut ibu yang kita juga nggak sadar, betul kan? Betul Pak? Nah, jadi kita memang tidak tahu. Setelah di dunia, habis kita mau kemana tidak tahu. Kalau menurut cerita orang, ke alam kubur, nanti nunggu kiamat, akhirat, gitu. Kita juga belum tahu persis. Nah, berarti kita perlu pedoman hidup atau tidak? Perlu. Karena memang nggak gampang. Kan katanya semua. Nah, jadi perlu pedoman hidup pedoman yang benar. Nah, sudah, nggak usah berpandang lebar, kita kan Islam. Sudah. Nggak usah bicara non-Muslim ya. Urusannya mereka ya, langsung pun ya. Kenapa kita perlu namanya pedoman hidup? Dan Allah memberi pedoman hidup yaitu Al-Quran, hadis dan ayat. Berarti itu kita perlu. Sekarang di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 2, dari kita berlagi sudah lihat. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, jadi tidak diragukan lagi. Tapi benar kan? Ditambah lagi petunjuk bagi orang yang bertakwa atau percaya sama. Jadi dengan ayat itu terbukti Al-Quran itu pedoman hidup karena sebagai petunjuk. Petunjuk bagi orang yang percaya kan? Bertakwa. Kalau tidak percaya tidak setuju kan? Kita sepakat Al-Quran petunjuk pedoman hidup yang sudah benar. Sepakat atau tidak? Kalau memang sudah sepakat, boleh nggak kita mempermasalahkan Al-Quran atau mempertanyakan atas kebenarannya? Boleh nggak? Tidak. Jangan coba-coba kita ke sana, ya. Karena nanti suatu saat ada ayat yang apa ini ya? Nanti gitu kita. Jadi tidak perlu. Maka dari awal mau pakai monggo tidak monggo kan sehingga jangan dipermasalahkan. Karena kita butuh dan yakin itu ya. Apapun diaturkan ya karena benar dengan pemahaman yang benar kan itu ya. Dengan catatan itu aja loh. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di aturan dan sudah terbukti hidup itu ada batasnya, yaitu umur manusia. Setelah umur habis kita meninggal dunia. Ya, nah, kita langsung aja kan ini sudah tidak mendaftar lagi ke pelajarannya ini sudah Pak tahu semua toh. Nah, setelah meninggal dunia kita dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan. Sepakat ya? Sepakat. Jadi di dunia ini diberi kebebasan bersikap. Mau beriman silakan, mau kafir silakan, karena ada itu. Cuma nanti kita dimintai pertanggungjawaban. Dan gimana ya? Kalau waktu mati yang diberitahu Allah adalah malaikat munkar dan nakir suruh nanyain. Tapi nanti kalau akhir zaman, akhir kehidupan yaitu maliki yaumiddin Allah sendiri ya yang menanyai atau yang mengevaluasi. Sepakat oleh sini. Kita sampai di alam kubur dulu aja. Di alam kubur ditanya sama malaikat. Kan
dan akhir terkait pertanggungjawaban kita perbuatan kita di dunia. Benar? Dengan standar pertanyaan misalnya Tuhanmu siapa? Anda buka kan? Nabimu siapa? Kitabmu apa? Dan sebagainya. Benar? Oke. Setelah itu dilihat perbuatan kita. Artinya dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan kita. Yang pertama kali dilihat adalah sholat. Benar? Maka ya, itu sudah pedoman, nggak bisa ditawar. Nah, kalau sholat kita dianggap baik, perbuatan selain sholat tidak bisa dianggap baik. Tapi kalau sholat kita dianggap belum baik atau tidak baik, perbuatan yang lain diperiksa. Apa itu? Sekarang pertanyaannya, waktu di alam kubur yang bertanya atau yang meminta pertanggungjawaban, yang memintai pertanggungjawaban atau yang bertanya malaikat, muka dan nakir. Siapa yang ditanyain? Rohani saya. Manusia, baca dulu. Manusia. Oke, kan kita urutkan supaya nanti masuk akal. Manusia kita ini. Ternyata manusia ini terdiri jasmani dan ternyata jasmani ini di Quran surat 24 ayat 24 itu kita sebagai saksi. Betul? Ada ya? Saksi itu bertanggung jawab apa tidak? Iya. Waktu di dunia di pengadilan, kalau misalnya dihukum ponis 5 tahun, misalnya gitu ya, dihok hukuman 5 tahun, saksi dihukum nggak? Oh, saksi enggak? Enggak. Jadi saksi tidak bertanggung jasad soalnya Pak. Nah, jadi nanti jasmani ini tidak bertanggung jawab, dia sebagai saksi. Percaya nggak kalau ada program apa di sini di HP? Ada nggak? Di sini. Program. HP-nya Bapak ada program Al-Quran nggak? Ada. Ada. Ayat 24 ayat 24.